Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Mega Jaya. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas bisa memimpin berdoa, kemudian seperti biasa ikrar visi misi, ya, monggo. Itu pada siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Berdiri. Ikrar anak SMK Swadaya Temanggung. Kami, pelajar SMK Swadaya Berwawasan Lingkungan. Duduk. Baik, terima kasih. Hari ini yang piket siapa? Mbak Rahma. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah piket ya? Dibersihkan juga. Oke, baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran Bu Ratna hari ini ya? Siap. Oke, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Mbak Warinda, kemarin tidak masuk ya? Sekarang sudah masuk, alhamdulillah. Sudah sehat ya Mbak? Oke, alhamdulillah. Langsung saja kita akan memasuki pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan membahas tentang akuntansi pendapatan daerah. Nah, sebelum masuk ke dalam akuntansi pendapatan daerah, saya akan review sedikit materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan serta sistem akuntansi pada pemerintah daerah. Ada dua macam pembukuan di dalam akuntansi pemerintah daerah ya. Apa saja? Pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Pembukuan tunggal menggunakan basis apa? Basis kas, benar. Kemudian kalau pembukuan berpasangan menggunakan basis aktual. Ya. Nah, itu materi pelajaran kemarin. Nah, di dalam APBN, APBD ada beberapa komponen. Komponen salah satunya adalah komponen pendapatan daerah. Maka setelah kemarin kita mempelajari bagaimana sistem akuntansi di pemerintahan, kita akan belajar lebih mendalam lagi, yaitu tentang pendapatan daerah. Mari nanti ya, mekanisme pembelajarannya seperti ini. Yang pertama, saya akan sajikan video. Kemudian yang kedua, dari video itu kalian tugasnya apa ketika videonya tayang? Yang pertama adalah mencatat hal-hal penting, yang kedua mencatat yang juga belum dipahami. Nah, seperti itu mekanismenya. Kemudian nanti di akhir kita akan mengambil kesimpulan bersama tentang apa yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian kita akan melakukan refleksi. Nah, sebelum itu, apa sih manfaat kita belajar tentang pendapatan daerah ini? Ya, yang pertama nantinya kita akan tahu dari mana sih pemerintah itu memperoleh uang, memperoleh pendapatan. Tidak. Kemudian ketika nanti kalian bekerja, ya, barangkali setelah lulus SMK ada yang bekerja di desa, ada yang bekerja di kantor pemerintahan. Nah, materi yang kita pelajari hari ini insya Allah akan bermanfaat. Jadi mari kita fokuskan pembelajaran kita ya, kita fokuskan pikiran kita fokuskan hati kita agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk bangsa Indonesia. Gitu nggih? Baik, langsung saja akan kita saksikan penayangan materi. Silahkan kalian catat hal-hal penting dan juga hal-hal yang belum dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan saya, Bu Ratna, dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah. Kali ini kita akan membahas materi tentang akuntansi pendapatan daerah. Berikutnya kita masuk ke
materi pencatatan transaksi pendapatan daerah. Oke, sampai di sini ada yang belum dipahami terkait dengan jenis-jenis pendapatan? Sudah ya, ada berapa jenis pendapatan? Dua. Pendapatan apa saja? LO dan LRA. Kemudian menurut tadi ada 3 jenis pendapatan juga. Menurut apa itu tadi? Permendagri nomor 4 tahun 2013. 13 sama 10? 13 ya. Baik. 3 jenis pendapatan. Ada pendapatan apa saja? Asli daerah, kemudian ya, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Baik. Itu tadi 3 jenis pendapatan yang kita catat sebagai pendapatan LO dan pendapatan LRA. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pencatatan transaksi pendapatan. Akuntansi pendapatan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu akuntansi pendapatan di SKPD dan akuntansi pendapatan di PPKD. Pengklasifikasian kewenangan akuntansi tersebut juga menyebabkan perbedaan dalam pencatatan transaksi pendapatannya. Selanjutnya, soal yang terakhir. Pada tanggal 5 Maret 2021, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan menerima pendapatan PBB sebesar 10 juta berdasarkan SKP tanggal. Nah, jurnalnya seperti ini pada tanggal 5 Maret. Ya, debit jurnal LO, kas di Bendahara Penerimaan, kemudian kreditnya piutang PBB. Kenapa bukan PBB saja? Karena didahului penetapan. Dulu kita mengakui adanya piutang di debit ketika bertambah. Maka ketika kita menerima uangnya, piutangnya dinolkan, harus dinolkan, maka ditaruh di kredit. Kemudian untuk jurnal LRA-nya, kas di Bendahara Penerimaan diubah menjadi perubahan SAL, kemudian kreditnya menjadi pendapatan PBB. Kenapa bukan piutang? Karena di jurnal LRA tidak diakui utang dan piutang. Sampai di sini ada yang perlu mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, silakan dibuka lembar kerjanya. Sudah dibagikan ya? Nah, oke, silakan dibuka lembar kerjanya. Nah, di situ ada identitas, silakan namanya ditulis, nama siswa, kemudian kelas, dan nomor absen. Kemudian di lembar berikutnya ada langkah kerja. Kalian yang pertama diminta untuk menganalisis transaksi, mana yang merupakan kewenangan SKPD dan mana yang merupakan kewenangan PPKD. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan melakukan pencatatan di SKPD. Jadi yang PPKD akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu ya. Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan secara individu sebelum kemudian nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk lebih menambah pemahaman kalian. Oke, silahkan. Maju ke depan. Saya pengen lihat hasil analisisnya ya. Analisisnya yang merupakan kewenangan SKPD yang dicatat di SKPD. Tanggal berapa saja? Tunjuk tangan dulu, saya tunjuk baru
menyampaikan jawabannya. Sekarang saya berikan kesempatan kelompok 1 dan kelompok 2. Cepet-cepetan ngacung ya. Yang mau menjawab soal tanggal 4 Maret, silakan sebentar. 1, 2, 3. Oke, Mbak Siva. Sudah? Baik, itulah penghujung pertemuan kita pada hari ini. Nah, sama ya, kerjaan kalian dengan kunci jawaban saya, artinya alhamdulillah saya kira kalian sudah menguasai bagaimana pencatatan transaksi pendapatan di SKPD. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu pencatatan di PPKD dengan tidak melupakan materi pada pertemuan hari ini ya. Oke, sudah disiapkan kertasnya? Nah, saya ada beberapa pertanyaan, diberi nama, kemudian nomor absen, kemudian tuliskan langsung jawabannya saja ya. Pertanyaan yang pertama, tidak perlu mikir kok, bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran pada pertemuan hari ini? Silakan dipelajari kembali materinya, kemudian untuk persiapan materi di pertemuan berikutnya adalah akuntansi pendapatan di PPKD. Baik, saya minta perwakilan kepada kelompok 1 yang poinnya masih paling sedikit ya, untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Monggo, siapa yang mau menyampaikan apa saja yang sudah Anda pelajari? Siapa, diwakili siapa? Oke, berdiri Mbak, boleh? Baik, kesimpulan yang saya dapat dari belajar hari ini yaitu saya lebih mengetahui apa itu belajar akuntansi pendapatan daerah, yang mana kesan saya sangat senang belajar ini karena selain kita lebih mengetahui mengenai akuntansi pendapatan daerah, di sini juga melatih kerjasama antar kelompok seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, berikan aplaus kepada Mbak Rizka. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini ya, seperti biasa, selain nanti kita berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas, kemudian setelah berdoa kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Duduk. Baik, terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian semua pada pembelajaran hari ini. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.